dengar di rapat kerja Bunda keras nih Bun. Bunda memperjuangkan apa sih Bun sampai kedengarannya Bunda Yeti keras dulu di rapat kerja? Ya. Masyarakat siap maju bersama Ibu Yeti Wulandari. Ya. Pak RT, Ya, siap. selesai ini reses Ibu Yeti harapannya apa nih? Ya, harapan buat khususnya masyarakat, aspirasi kita bisa dibawa sama Ibu Yeti. Kedepannya mungkin lebih maju lagi, karena di sini kita mengutamakan yang dibilang SDM-nya manusia. Mudah-mudahan kedepannya aspirasi-aspirasi kita bisa dibawa dan bisa terrealisasi. Itu harapan kami semua. Pak RT, nama lengkap? Adi Supriyadi. Adi Suryadi. Pak RW ya? Siap. Harapan ini Pak RW dan tanggapannya dari acara reses Ibu Yeti. Ya, harapan kita semua aspirasi-aspirasi dari masyarakat itu diserap oleh anggota DPRD kita, yaitu Ibu Hajah Yeti Wulandari Sarjana Hukum, dan untuk kelanjutannya semoga kita semuanya maju bareng bersama Ibu Yeti untuk membangun lingkungan di RT, khususnya RT 08, umumnya ke RW 02. Terima kasih Pak RW. Nama lengkap Pak RW? Sumarno. Pak RW, makasih. Siap. Ini ya. Tanggapannya nih sebagai tokoh masyarakat. Tentunya saya sangat apresiasi sekali ya terhadap Bu Yeti. Beliau mau menangkap aspirasi masyarakat. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani tugas-tugas mengemban masyarakat ini. Ya, sukses buat Bu Yeti. Ada tambahan? Nama lengkap Pak Marsudin. Pak Ustadz, makasih banyak. Ya. Bunda, udah melakukan 3 reses apa nih? Serapan buat hingga Bunda ntar bisa perjuangkan Ya. ke depannya. Saya sudah, ya alhamdulillah pada hari ini reses terakhir saya di lokasinya berada di Kelurahan Tugu, khususnya di RT 8 RW 2. Dan dari aspirasi masyarakat ini ada beberapa yang saya klasifikasikan. Yang pertama terkait masalah pembangunan infrastruktur, dan yang kedua terkait masalah bantuan untuk para guru-guru pembimbing rohani yang memang sudah dianggarkan sebenarnya di APBD, tetapi memang banyak dari mereka yang tidak tersosialisasikan. Yang ketiga terkait dengan KDS, Kartu Depok Sejahtera, yang ini juga memang harus bisa diberikan tanpa pilih, ya, dalam tanda ketip, tanpa pilih entah itu siapa, dari mana atau dari golongan apa. Jadi memang dalam arti sesuai dengan syarat yang masuk atau terdaftar di DTKS untuk bisa mendapatkan KDS, asal jangan pilih-pilih untuk masyarakat yang mendapatkannya, jadi bisa memang sesuai tujuannya KDS ini. Dan yang berikutnya adalah terkait masalah pembangunan manusia, yaitu dalam hal bidang pendidikan, kebutuhan akan sekolah, karena memang saat ini dengan sistem zonasi, lagi-lagi problematika seperti yang berkali-kali saya katakan di Kota Depok ini adalah problematikanya ada di bidang pendidikan. Dengan zonasi saat ini, jumlah sekolah yang tidak memadai, apalagi jumlah SMA yang saat ini di Kecamatan Cimanggis ini hanya memiliki 1 SMA, itu pun masih menumpang di SD Cisalak Pasar 1. Bun, ini dengar di rapat kerja Bunda keras nih Bun. Bunda memperjuangkan apa sih Bun sampai kedengarannya Bunda Yeti keras dulu di rapat kerja? Ya, untuk kemarin beberapa hari yang lalu sebelum kami reses, kami baru saja menyelesaikan rapat kerja rencana kerja DPRD Kota Depok untuk tahun 2023. Khususnya memang kami, karena saya koordinator atau pendamping di Komisi B, kami ingin memfokuskan yang pertama. Kami sudah punya perda terkait tanggung jawab sosial atau CSR. Nah, di dalam perda itu, dalam salah satu pasalnya bunyinya adalah untuk membentukkan tim seleksi, yang nantinya tim ini harus segera dibentuk, tetapi sampai sekarang memang belum terbentuk. Oleh karena itu, kami ingin menjadi salah satu prioritas supaya tim tim tanggung jawab sosial ini segera dibentuk, supaya nantinya pembangunan Kota Depok tidak hanya dititik beratkan atau tidak hanya berfokus
dari anggaran pendapatan daerah Kota Depok, tetapi bisa dari dana CSR atau tanggung jawab sosial tersebut dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Depok. Dan yang kedua adalah terkait masalah UMKM. Kami ingin UMKM ini nantinya bisa benar-benar difasilitasi oleh pemerintah Kota Depok, dan nantinya insya Allah Kota Depok punya Sentral Bukan. UMKM. Oh iya benar, itu penting juga, sentral UMKM, karena banyak sekali tamu-tamu yang datang ke DPRD Kota Depok selama ini juga, atau tamu-tamu kami pribadi menanyakan di mana sih letak kita bisa membeli oleh-oleh khas Depok. Nah itu sudah saya suarakan sebenarnya sejak 3 tahun lalu supaya di Margonda ada sentra UMKM Kota Depok. Dan yang ketiga adalah terkait masalah nantinya segera didirikannya BUMD pasar, supaya nanti pasar-pasar tradisional kita ini bisa naik kelas dan bisa bersaing, sehingga nanti wilayah-wilayah yang selama ini banyak ditempati oleh para pedagang-pedagang musiman atau kaki lima ini nanti dengan adanya Pemda atau dengan adanya BUMD pasar tersebut, pasar bisa semakin lebih bagus sehingga pedagang kaki lima bisa kita relokasi ke pasar-pasar tradisional tersebut. Itu Bun, ada perjuangan buat BUMD ya. Selama ini BUMD Kota Depok kan cuma satu. Iya, yang ya, PDAM. makanya salah satunya adalah kami kalau kemarin Komisi B rencana kerjanya di tahun 2002 ini adalah untuk pembentukan BPR, Bank Perkreditan Rakyat, karena kita tahu lah ya untuk masyarakat kita apalagi Kota Depok kan menitik beratkan kepada para pelaku UMKM. Bagaimana pelaku UMKM ini kan tidak cukup hanya diberikan pelatihan, tetapi mereka yang paling penting adalah modalnya. Kalau pelatihan sudah diberikan tetapi modalnya mereka nggak punya, otomatis mereka tetap tidak bisa berusaha. Nah, kesulitannya kalau pengajuan ke bank, walaupun di BJB sendiri mungkin agak lebih diberikan kemudahan, tetapi memang yang paling utama ini kan adalah dalam hal kesulitan-kesulitan pinjamannya, dalam hal bankable dan sebagainya ya. Nah ini yang memang kami ingin BPR ini bisa menjadi tempat bagi para masyarakat kita yang ingin berusaha untuk bisa mendapatkan kemudahan seperti itu. Dan memang ini prioritas di Komisi B pada tahun 2022 ini segera dibentuk pendirian Bank Perkreditan Rakyat Kota Depok. Bun, perjuangan Bunda udah sampai di mana nih Bun? Dan yang akan dilakukan apa lagi nih kait kreditan? Ya, saat ini memang sudah dibuat kajian ya, dan kami tinggal rapat kerja kembali untuk memantangkan terkait masalah pendirian BPR itu, karena memang dari berbagai macam aspek juga ya, mulai dari pembiayaan juga, anggaran dan sebagainya yang nanti akan kami benar-benar fokuskan supaya BPR sesuai dengan rencana kerja Komisi B ini bisa terlaksana pada tahun 2022 ini. Tadi di Res Bunda juga ada sekolah bola yang didirikan oleh warga dan antusias warga untuk mengikuti itu. Untuk dibubarkan aja warga sampai nggak boleh karena ada kegiatan positifnya anak-anak muda. Tanggapan Bunda gimana nih Bun? Sampai mereka pengen ngerasain juga Stadion Merpati rasanya kayak gimana, Stadion Mahakam rasanya gimana, ntar gimana nih Bun untuk diperjuangkannya? Saya sangat mendukung tadi karena memang di sini ternyata jumlah generasi mudanya alhamdulillah bisa diarahkan dengan sangat baik dalam hal bidang olahraga, dan mereka ternyata sudah mempunyai persisi persatuan sepak bola di lingkungan RW 08 yang saat ini mereka setiap minggu selalu intens latihan. Tetapi memang kendalanya, lagi-lagi kendala di lingkungan adalah terkait adanya sarana lapangan olahraga, dan tadi mereka meminta kepada saya untuk bisa memfasilitasi supaya mereka bisa nantinya melakukan kegiatan atau latihan di Stadion Merpati, dan saya akan coba jembatani di Stadion Merpati, Stadion Mahakam ataupun di stadion yang dimiliki oleh Brimob supaya keinginan atau motivasi anak-anak ini bisa semakin kita pupuk. Jadi jangan nantinya dengan ketidaktersediaan sarana olahraga mereka akhirnya keinginan yang besar menggebu-gebu ini tidak bisa disalurkan dengan baik, malah akhirnya nanti menjadi bumerang, mereka akan lari ke hal-hal yang tidak diinginkan. Siapa tahu nantinya Kota Depok ini bisa menambah lagi. Kalau selama ini kita sudah punya atlet sepak bola nasional ya, atau dengan adanya persisi ini juga mereka bisa latihan yang dengan sangat intens di tempat yang sangat layak. Bibit-bibit olahraga khususnya di bidang sepak bola ini bisa kita temukan, karena memang kalau kita mau bicara jujur, olahraga yang paling sangat merakyat disukai semua kalangan ini kan adalah sepak bola.
Bunda, makasih. Sama-sama.